Selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Oke, hari ini kita mau menyelami satu konsep pendidikan yang lagi rame nih, namanya Deep Learning, atau pembelajaran mendalam ya. Nah, sumber kita ini artikel dari Corwin Connect, penulisnya Joanne Quinn. Jadi, misi kita hari ini mau bedah apa sih intinya Deep Learning ini, kenapa kok relevan banget sekarang, sama elemen kuncinya apa aja, gitu ya? Betul sekali. Dan artikel ini langsung menyoroti ya kalau metode sekolah yang ya tradisional gitu seringkali dianggap kurang cukup buat nyiapin siswa menghadapi masa depan. Masa depan kan kompleks banget ya. Malah katanya keterlibatan siswa itu cenderung turun loh makin tinggi jenjang sekolahnya. Nah, itu dia. Oke deh, mari kita coba bedah lebih dalam soal ini. Sip. Jadi sumber Anda ini menggambarkan deep learning itu bukan sekedar hafalan jangka pendek aja. Beda banget. Ini lebih ke proses untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas, yang benar-benar nempel, gitu, berguna seumur hidup. Fokusnya geser nih ke penguasaan kompetensi inti. Nah, di artikel ini disebutnya 6C. Jadi ini soal proses bertumbuhnya, bukan cuma ngejar nilai bagus di rapor. Kompetensi inti 6C ya. Oke, sumbernya kan nyebutin tuh ada character, citizenship, collaboration, communication, creativity, sama critical thinking. Kedengarannya bagus semua sih, tapi kenapa ya kombinasi 6 ini yang dianggap paling penting gitu sekarang? Apa spesialnya? Ah, itu dia. Karena keenamnya ini kayaknya saling melengkapi gitu buat ngebentuk individu yang siap hadapi tantangan zaman sekarang, abad 21 ini. Contohnya nih, karakter. Itu kan soal ketangguhan, empati, itu fondasi personal banget. Terus ada citizenship, kesadaran kita sebagai warga dunia, peduli sama orang lain, sama lingkungan. Ini penting di era global kayak sekarang kan? Iya, bener juga. Terus kalau collaboration sama communication, kayaknya ini udah dari dulu deh ada di sekolah. Apa bedanya sekarang? Ada sih, tapi mungkin penekanannya ya yang beda. Collaboration di sini tuh lebih dari sekedar yuk kerja kelompok. Tapi lebih ke gimana tim bisa sinergi, manfaatin keahlian masing-masing, termasuk ngatasin konflik. Sama juga communication, nggak cuma soal bisa presentasi di depan kelas, tapi juga gimana bisa nyampein ide unik kita, plus dengerin orang lain secara efektif. Dua-duanya ini krusial banget di dunia kerja nanti. Oke. Ditambah lagi creativity buat inovasi sama critical thinking buat nyaring informasi ya. Jadi bener-bener paket lengkap ya buat berkembang. Terus, gimana rasanya belajar di kelas yang udah nerapin ini? Artikelnya kan ngasih gambaran suasana yang kayaknya beda banget ya dari biasanya. Iya, beda. Coba bayangin deh, kelas yang siswanya nggak cuma diem dengerin guru. Tapi mereka aktif nanya, diskusi sehat, terus ngerjain proyek-proyek yang nyambung sama dunia nyata. Mereka jadi paham gitu, kenapa sih saya belajar ini? Nggak cuma disuruh aja. Nah, peran gurunya juga berubah drastis. Oh ya, jadi bukan lagi yang berdiri di depan kelas sebagai satu-satunya sumber ilmu gitu. Buat jadi mitra belajar. Istilahnya learning partners. Jadi ada energi kolaborasi yang kuat, rasa ingin tahu yang tinggi. Itu yang digambarin di sumbernya. Wah, menarik banget ya pergeseran perannya itu. Tapi gimana caranya biar suasana kayak gitu bisa tumbuh? Kan nggak otomatis ya. Artikelnya nyebut ada 4 elemen kunci. Betul, nggak otomatis. Perlu dirancang. Ada 4 pilar desain nih yang penting banget. Pertama, pedagogical practices atau praktik pedagogis. Maksudnya, cara ngajarnya itu harus otentik, relevan sama hidup siswa, menantang, dan pakai strategi yang macam-macam. Nggak cuma ceramah terus, harus mendorong mikir dalam. Oke, jadi cara ngajarnya diubah, lalu yang kedua? Kedua, learning environments, lingkungan belajarnya. Ini nggak cuma soal fisik kelas ya, tapi juga suasana sosio-emosionalnya. Harus aman, nyaman, fleksibel. Tempat di mana siswa tuh ngerasa dihargai, jadi berani buat nyobain hal baru, berani salah, itu penting banget. Jadi praktek ngajar sama suasananya harus klop ya. Oke, terus 2 lagi. Ada soal teknologi sama kemitraan tadi ya. Iya, betul. Yang ketiga, itu leveraging digital, memanfaatkan digital. Nah, ini bukan cuma soal ayo pakai gadget, tapi gimana pakai teknologi secara strategis dan kritis
buat riset, buat kolaborasi, buat bikin sesuatu yang baru, buat terhubung sama dunia luar. Jadi nggak asal pakai. Oke, yang keempat. Keempat, yang tadi udah kesebut dikit, learning partnerships, kemitraan belajar. Ini soal membangun hubungan yang setara antara siswa, guru, keluarga, bahkan komunitas sekitar. Semuanya jadi rekan belajar. Keempat ini saling terkait, jadi fondasi gitu. Wah, kompleks juga ya. Nah, kalau perubahannya sebesar ini, cara ngukur kemajuannya pasti beda juga dong. Nggak mungkin cuma pakai ujian pilihan ganda lagi kan? Nah, itu dia, beda banget. Sumbernya nyinggung soal pergeseran dari tes standar yang sifatnya sesaat ke penggunaan learning progressions buat tiap C dari 6C itu. Jadi kayak peta perkembangan kompetensi gitu. Guru jadi bisa mantau pertumbuhan siswa secara lebih otentik dari waktu ke waktu. Nggak cuma nilai akhir. Oke, jadi ngukurnya lebih proses ya, bukan hasil sesaat. Betul. Nah, bagian menariknya lagi nih, kata artikelnya, pendekatan deep learning ini dampaknya signifikan loh. Katanya sih, ini bagus buat semua siswa. Tapi secara khusus, bisa banget ngangkat mereka yang mungkin tadinya paling kurang nyambung atau kurang terlayani di sistem yang lama. Jadi ini kayak cara buat ngejar dua hal sekaligus, kualitas pendidikan atau excellence, dan isu keadilan atau equity. Keduanya bisa jalan bareng, nggak harus pilih salah satu. Wah, itu poin penting banget. Kualitas dan keadilan jalan bareng. Jadi ini bukan cuma program tambahan keren-kerenan ya, tapi potensi buat mengubah budaya belajar secara mendasar. Intinya sih membekali siswa dengan kompetensi yang beneran kepake buat hidup dan kontribusi nanti, bukan cuma nguasain materi pelajaran aja. Gitu ya. Persis. Dan kenapa ini penting banget sekarang? Ya karena dunia berubah cepet banget. Kemampuan buat adaptasi, mikir kritis, kolaborasi, kreasi, itu jadi jauh lebih penting daripada sekedar, ngapalin fakta. Kalau kita lihat gambaran besarnya, deep learning ini nawarin cara biar belajar jadi lebih punya makna, punya tujuan, dan bener-bener ngebuka potensi siswa. Ditambah lagi, kayak yang tadi dibahas, ini bisa jadi solusi buat tantangan ganda, ningkatin kualitas sekaligus keadilan pendidikan. Sumbernya bahkan bilang ada optimisme baru loh dari siswa dan guru yang udah terlibat. Iya, kebayang sih semangatnya kalau pembelajarannya kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga nih buat Anda yang dengerin. Gimana sih prinsip-prinsip deep learning ini kayak keterlibatan mendalam, fokus ke kompetensi inti kayak 6C tadi, kemitraan, lingkungan yang mendukung, pemanfaatan teknologi yang bijak, bisa Anda adaptasi. Mungkin nggak cuma di sekolah ya, tapi juga dalam cara Anda belajar hal baru, atau pas kerja tim sehari-hari. Gimana caranya kita bisa bergerak dari sekedar nyerap informasi menuju pemahaman sama penerapan yang lebih dalam lagi? Itu mungkin pertanyaan menarik buat direnungkan.